Selamat pagi, Jemaat Gereja Yesus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan jika hari ini kita bisa berjumpa lagi di Renungan GKK Menyapa. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan yang akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada setiap hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang kelima ayat yang ke-27 sampai yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Jemaat kekasih Kristus, pemungut cukai atau pekerja pajak di zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman Tuhan Yesus. Kalau zaman sekarang sah-sah saja jika anak kita bekerja sebagai pekerja pajak. Tetapi zaman Tuhan Yesus, bergaul dengan pemungut cukai itu rasanya haram. Pada masa ketika Tuhan Yesus hidup, Israel berada di bawah penjajahan Romawi. Pemerintah Romawi memungut sejumlah pajak dari negara jajahannya, tetapi pemerintah Romawi tidak ingin turun tangan langsung memungut pajak. Karena itu pemerintah Romawi merekrut beberapa orang dari bangsa Israel untuk menarik pajak dari orang-orang sebangsanya. Dalam prakteknya, para pemungut cukai itu menarik pajak beberapa kali lipat dari rakyat demi memenuhi target dan juga demi keuntungan pribadi. Inilah yang menyebabkan orang Israel sangat membenci para pemungut cukai. Bukan hanya mereka pemberontak bangsa, tapi juga pencuri dan pemeras. Akibatnya, mereka yang bekerja sebagai pemungut cukai sudah pasti tersingkir dari masyarakat. Bahkan mereka tidak boleh datang beribadah di tempat-tempat ibadat di hari Sabat. Singkatnya, tidak ada tempat bagi mereka. Tidak heran ketika Lewi, seorang pemungut cukai yang menjadi pengikut Yesus, mengadakan perjamuan besar dan Yesus hadir di situ bersama murid-muridnya, timbullah protes besar. Mengapa Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa? Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Jelas di sini bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memanggil orang-orang berdosa kepada pertobatannya. Bahkan kematiannya di atas kayu salib pun adalah bukti kasih terbesar Allah kepada orang-orang berdosa. Roma 5 ayat yang 8 mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Saat ini pun Yesus terus memanggil orang-orang berdosa kepada pertobatan melalui kita, gerejanya, tubuhnya. Gereja Kristus Ketapang sudah berdiri 95 tahun bukan hanya untuk mengumpulkan orang yang baik-baik saja. Gereja Kristus Ketapang ada karena hati dan belas kasihan Allah rindu dinyatakan di tengah keluarga, masyarakat, Indonesia, bahkan dunia ini. Karena itu mari kita sebagai jemaat-jemaat Allah rindu terlibat aktif, membuka tangan dan hati yang lebar bagi mereka yang terhilang dan membutuhkan kasih Kristus. Seringkali kita menolak kehadiran orang-orang yang memiliki masa lalu yang buruk karena kita khawatir mereka akan membawa pengaruh buruk bagi gereja. Sikap ini tentu bertentangan dengan hati Tuhan Yesus yang terus mencari orang-orang berdosa. Toh sebenarnya kita pun juga adalah orang-orang berdosa yang telah terlebih dahulu Tuhan cari dan tebus melalui darahnya. Karena itu mari kita menjadi tangan, kaki, mata, telinga, dan hati Kristus bagi mereka yang terhilang. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita menjadi saksi-saksinya hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, berikanlah kami hati yang mengasihi setiap orang yang Engkau kasihi. Meski kadang rasanya tidak nyaman, meski itu berarti kami harus keluar dari zona nyaman kami, tapi ajar kami Tuhan untuk memiliki hati-Mu hari demi hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.